Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini di Cogan Stock Podcast ada Mas Aan Ansori. Kembali lagi Bang. Halo, Repko apa kabar? Baik, Bacanya itu baik. Repko atau Rapco? Rapco. Gimana itu? Rapco. Oh, Rapco ya? Iya, Oh, nama saya memang gitu agak ya. unik. Jarang ada orang yang punya nama seperti saya. Tapi kamu Batak asli ya? Batak Oh, asli, Tarigan. oh, Tarigan itu marganya. Gimana kita ngobrol soal apa ini? Ini Bos? Mas, jadi besok kan kita ini nih menghayati kemerdekaan nih. Tapi rasanya ada aspek yang belum merdeka. Salah satunya adalah kebebasan beragama seperti itu. Sama Iya toleransi. sih. Nah, Tidak ini hanya soal itu ya, sekarang melebar juga ya, kebebasan berekspresi, berpendapat. iya. Jadi kan yang rame itu kan mural atau kemudian baliho-baliho yang Hmm, dianggap mengkritik Presiden hmm, Jokowi itu kemudian di-counter dengan cara yang tidak demokratis seperti betul, itu. betul. Tapi Menurutku itu hmm, kemunduran ya. kemunduran. Menurutku pemerintah Iya. jealous, Mas, karena masyarakat minta bantuan selain pemerintah. Oh gitu ya. Iri kepada pemerintah. Iyalah, harusnya sih nggak jealous ya. Tapi nggak apa-apa sih jealous. Yang penting kejelesan itu kemudian diekspresikan Mhm, dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan gitu mhm, ya. mhm, Sebab kalau enggak ya percuma saja mhm, jealous terus kemudian melakukan pembungkaman, kemudian tidak cukup sensitif terhadap isu-isu yang lebih besar termasuk isu-isu tentang kemerdekaan beragama dan berkeyakinan mhm, seperti yang tadi mhm. kamu singgung itu, Ratu. Oke. Mas, Itu sebelum kita jauh lebih dalam, rasanya kita harus ngobrol soal toleransi dulu nih. Apa menurut Mas soal toleransi nih? Dalam pola pikir Mas Aan sebagai aktivis seperti itu. Toleransi itu apa sih toleransi itu menurut iya. toleransi itu kan simpelnya kan gini ya. Mhm, Toleransi itu adalah kerelaan kita mhm, untuk melihat orang yang berbeda agama, berbeda etnis, berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda gender, identitas seksual, menerima hak sipil politiknya, oke, hak-hak dasarnya secara setara. oke. Kata kuncinya itu di kerelaan, Mhm, Rapjo. mhm, Jadi toleransi itu adalah kerelaan Aan atau mhm, kerelaan seseorang untuk menerima bahwa orang yang berbeda dengan kita itu memang berhak untuk menerima hak dasarnya. oke. Contohnya sih begini ya, contohnya Mhm, ini aspek yang sangat mendasar saja. mhm, Misalkan katakanlah aku nggak suka dengan katakanlah terhadap orang Kristen, aku kan orang Islam ya. mhm, Lalu tiba-tiba orang Kristen ini tiba-tiba katakanlah for some reason itu menduduki jabatan lolos menjadi sekda katakanlah begitu, mhm, sekretaris daerah di wilayah di mana umat Islam adalah mayoritas. mhm, Lalu tiba-tiba ketika aku melihat berita itu, tiba-tiba di benakku dan hatiku terbersit, wah nggak bener ini, betul. nggak bener ini. Ini di hati dan pikiranku aja Mhm, loh, mhm, Redko. mhm, Belum mhm, tindakan loh ya. betul. Wah Mhm, ini nggak bener ini. Masa sih orang Islam, mayoritas Islam dipimpin oleh sekda yang beragama nggak Islam, nggak bisa ini. mhm. Itu cuma di pikiran, belum diucapkan. Itu sebenarnya kita ini intoleran. Oke. Kita memikirkan saja itu sudah intoleran ya sebetulnya ya. Intoleran, itu Oke. intoleran, intoleran in mind. Oke. Nah, Sama misalnya intoleran kemudian, kayak gimana konsep gimana? berzina. Kita berzina memikirkan saja, memikirkan istri orang misalnya itu udah termasuk berzina kan? Ya, hukum ke-10 dari Taurat lah. Dilarang mengingini. Nggak boleh itu, Repko. Iya, betul, Tapi kan betul. nggak bisa itu intoleran ya. Tapi belum ada pasalnya karena belum mewujud di dalam tindakan.
Betul. Oke. Nah, kalau udah mewujud dalam tindakan, maka biasanya itu akan mewujud di dalam berbagai perilaku. Misalkan perilakunya adalah pembulian, gitu kan, kekerasan verbal. Misalkan ngomong, wah lu kafir dan lain sebagainya. Jadi itu awalnya intoleran, tapi intoleran kemudian bermetamorfosis menjadi varian yang lebih unggul lagi. Oke. Kayak virus itu loh. Jadi misalkan itu dari intoleransi kemudian bergeser menjadi naik kelas menjadi pembulian, atau kemudian naik kelas lagi dari intoleransi menjadi diskriminasi, menjadi subordinasi, menjadi marginalisasi. Dan yang terakhir salah satunya adalah berubah menjadi violent. Itu. Jadi Ini menarik. Menarik. Belum ada yang menjelaskan segamblang aku kayak gini itu kan. Teori dan praktek, Repjo. Oke, teori dan praktek. Apa yang salah Mas ketika orang tidak melakukan intoleransi? Apakah ini bagian dari pendidikan yang tidak mengajarkan tentang toleransi, atau ini bagian dari lingkungan sekitar, atau bagaimana menurut Mas ketika ada orang yang intoleran seperti itu? Ketika ada orang yang intoleran, begitu kan maksudmu? Iya, ada orang. Kenapa orang itu menjadi intoleran gitu? Nah, itu mengapa orang jadi intoleran? Apakah faktor pendidikan, faktor ini? Kira-kira menurut Mas gimana? Pendidikan itu kan cara ya. Pendidikan itu kan cara. Pendidikan itu kan cara. Kamu mau membuat orang itu toleran atau intoleran, caranya adalah di pendidikan. Nah, yang aku lihat itu adalah soal kontennya, Repjo. Kontennya ya, konten apapun, konten pendidikan, lalu kemudian konten di media sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaanmu adalah kenapa orang itu bisa menjadi intoleran, jawabannya simple, Repjo. Kalau jawaban paling ini ya, paling ujung ya, the very root, ya, akarnya. Yang pertama adalah kita ini, menurutku yang paling utama adalah karena sejak lahir kita ini dirawat. Dirawat itu bisa dididik, bisa pokoknya dirawat lah. Dirawat dalam sebuah lingkungan yang menyatakan bahwa yang mendorong kita terobsesi menjadi yang murni. Menjadi yang murni. Jadi yang murni itu begini, menjadi yang murni itu adalah misalkan kita menjadi lebih murni kalau kita nongkrong dengan satu marga saja. Ya, kita dididik menjadi murni dengan cara apa? Dengan cara menginstall satu pemikiran yang bias. Pemikiran yang bias itu begini, pemikiran yang bias itu adalah sebuah keyakinan bahwa identitas tertentu lebih tinggi derajatnya ketimbang identitas yang lain. Jadi misalkan lu Batak ya. Batak ya. Misalkan kalau kakakmu, opungmu, ayahmu, ibumu mengatakan bahwa kamu harus meyakini, Rapjo, bahwa Batak itu adalah terlahir sebagai the chosen people. Maka apa? Maka ketika kamu mengelaborasi tentang kebatakanmu, lalu biasanya tidak akan sadar bahwa kamu akan melihat orang lain, misalkan aku sebagai Jawa, itu sebagai more or less lebih rendah. Itu Batak ya, itu Batak ya, itu Batak saja. Sama dengan yang diinstal kepada orang Jawa rata-rata. Jawa ini adalah kesatria, Madura, Papua, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau semua berlomba-lomba dididik untuk meyakini bahwa identitasnya yang paling benar. Maka itu untuk suku saja ya, untuk suku. Padahal aku ini identitasku banyak. Misalkan yang besar ya, yang besar. Suku, ya udah dididik soal Jawa. Yang kedua, yang paling bahaya itu adalah soal agama. Ya, itu agama. Udah dua ini saja. Kena virus dua ini saja, maka orang akan menjadi yaitu tadi bahwa ketika udah disuntik seperti itu, maka secara otomatis aku akan meyakini bahwa aku kalau berelasi lebih nyaman dengan orang Jawa
dengan orang Islam, Oke. ya, maka aku menjadi murni, Hmm. ya, aku terobsesi menjadi murni Oke. I dan see. mengimplementasikan kemurnian itu dengan Hmm. cara apa? Dengan cara bergaul dengan secara homogen. Oke. Wow. Disitulah kick off-nya. Oke. Kick Wow. off-nya. Ini menarik. Tadi Mas mengatakan ada dua hal, yaitu suku dan agama. Lalu kemudian bicara soal agama di Indonesia, satu hal yang aku soroti, ini suara dari teman-teman Kristen juga, kenapa sih gereja selalu dibakar gitu? Apa sih motifnya seperti itu? Kira-kira apakah ini salah pendidikan agamanya kah, atau ini salah lingkungan agamanya kah? Ya, aku tadi kan udah ngomong ya. Udah ngomong, kenapa kok dibakar? Kenapa kok dibakar? Aku akan meneruskan apa yang tadi aku omongkan. Jadi setelah orang itu disuntik dengan cara meyakini bahwa kemurnian itu adalah segalanya, melalui cara berpikir yang bias, maka untuk melengkapi cara atau melengkapi orang seperti ini, itu kemudian disuntik vaksin yang kedua. Oke. Vaksinnya adalah negatif stereotip. Oke. Stereotip. Iya. Dididik seperti ini. Dididik seperti ini, bahwa ketika aku meyakini bahwa Jawa adalah yang paling oke, yang paling bagus, maka untuk mengokohkan itu semuanya, kita perlu common enemy. Oke. Ya, kan nggak mungkin kan kita ini ganteng, kita ini mengklaim diri kita ganteng, tapi kemudian tidak ada komparasinya. Kita harus cari komparasi. Kita ini lebih baik dari siapa? Oke. Itu. Maka kemudian disuntik dengan cara negatif stereotyping. Nah, di dalam konteks yang tadi kamu sampaikan, tanyakan itu adalah Islam sejak lama, Islam klasik memang sejak lama terobsesi untuk Islam politik terobsesi untuk menjadi yang nomor satu, terutama di Indonesia. Nah, cara untuk melakukan hal seperti itu adalah pertama dengan bias, dan yang kedua adalah menganggap kepercayaan atau keyakinan di luar agama Islam itu adalah sebagai yang salah, sebagai yang liar, sebagai yang, kalau lebih tinggi lagi, sebagai the enemy. Gitu. Kenapa kok the enemy? Karena di dalam doktrin banyak orang, kekristenan itu dianggap sesat. Nah, kalau dianggap sesat, maka secara otomatis kalau kamu membangun gedung tempat di mana kesesatan, menurut aku ya, menurut banyak orang Islam, kesesatan itu dimulai, ya harusnya memang dihancurkan. Harus ditolak. Nah, ingat, ini kan soal konstruk berpikir loh ya. Konstruk berpikir ya. Konstruk berpikir. Jadi implikasinya, dampaknya seperti itu. Oke. Ini menarik. Mas, aku ingin tanya satu hal seperti ini. Apakah ini juga bagian dari misunderstanding dalam penafsiran Al-Quran sendiri, Mas? Banyak orang yang belajar dari YouTube misalnya kayak gitu. Yang hanya sekedar dari Facebook atau yang lain sebagainya. Aku melihatnya juga seperti itu. Facebook, YouTube, blog, Twitter, Instagram, itu kan alat untuk mengekspresikan cara. Kalau otaknya sejak awal itu sudah nggak benar, kalau otakku ini sudah terlalu lama dikentali oleh model bias dan juga negatif stereotip, itu maka aku akan menggunakan berbagai cara untuk apa? Menyuarakan apa yang ada dalam pikiranku itu. Oke. Seperti itu. Nah, ya memang betul menurutmu ada banyak bukan nggak tahu ya misunderstanding atau seperti apa, tapi menurutku ada tafsiran yang nggak pas terkait dengan cara membaca Alkitab kami, Al-Quran kami ya. Karena di Al-Quran juga mengklaim dirinya dengan nama Alkitab. Seperti itu. Mas, maka ada ya gimana? Tapi bolehkah sebenarnya Al-Quran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti Alkitab seperti itu, Mas? Boleh, kan sudah ada. Sudah ada? Kan sudah ada. Oke. Sudah ada kan bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia sudah ada. Sudah ada.
Wow, ini menarik. Tapi loh, sudah ada. Oh, belum tahu ya kalau sudah ada Belum bahasa. belum Udah tahu. ada, udah ada. Hmm, hmm, Tapi ya memang eh, aku kan juga membaca Alkitab toh. hmm. Aku kan juga membaca Injil, Alkitab dan lain sebagainya. Tapi memang apa? Ibarat karya sastra ini, kira-kira ibarat Hmm. karya sastra, eh, Bible atau Alkitab itu dalam tanda petik relatif mudah dipahami. Oke. Oh, Di oke. dalam penyajiannya ya, di dalam Hmm, penyajiannya relatif mudah dipahami. Satu perikop, satu perikop, satu hmm. perikop ya. Jadi Betul. urut gitu ya, Hmm. relatif tertata dengan baik. Nah, di dalam Al-Qur'an itu sendiri itu seperti karya sastra yang apa? Yang apa? Yang agak kompleks. Oke. Cerita ini bisa ada di sini, cerita ini bisa ada di sini, Hmm. kemudian kalau nggak bisa lihat digabung itu, kemudian kita akan cenderung untuk mengambilnya secara parsial. Hmm. Mengambilnya secara parsial. Contoh misalkan, ini contoh ya. Hmm. Contoh misalkan bagi kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok intoleran itu mikirnya bahwa ayat yang terakhir atau surah chapter yang terakhir di dalam Al-Qur'an itulah yang harus kita pegang. Oke. Cara berpikirnya seperti undang-undang. Jadi Hmm. kalau ada undang-undang 1, kemudian ada Hmm. undang-undang 2, undang-undang 3, undang-undang 4, undang-undang 5, undang-undang 10, Hmm. maka yang paling akhirlah ini yang dipegang. Yang lainnya dianggap telah dianulir oleh apa ayat yang Iya. terakhir. Hmm. Seperti misalkan perjanjian lama itu kayak kalau dalam cara berpikir teman-teman ini, perjanjian lama itu kan sudah di quote unquote anulir dengan adanya perjanjian baru. Nah, cara Hmm. berpikir mereka itu seperti itu. Sehingga apa? Kalau itu diikuti, maka terhadap orang-orang yang di luar agama Islam, maka bawaannya adalah ingin perang saja. Karena Hmm. memang konteks waktu itu memang Al-Qur'an sedang merespon tentang upaya apa namanya ekspansi Ekspansi betul. ekspansi terkait dengan keislaman itu. Sehingga orang-orang kelompok-kelompok yang kemarin anti Ahok misalkan, anti Ahok yang mengatakan orang yang nggak boleh milih pemimpin yang selain Islam dan lain sebagainya. Itu Al-Maidah cherry 51. picking saja, cherry Hmm. picking. Ya memang tidak diperbolehkan. Tapi Hmm. orang-orang Islam tidak dididik untuk mengetahui dalam konteks Betul. apa itu. Latar Satu. belakangnya apa? Yang kedua, bisakah kemudian Hmm. Al-Quran ini tiba-tiba langsung di copy paste tanpa ada penalaran pada situasi kekinian misalkan. Nah Oke. sayangnya orang-orang Islam tidak dididik oleh kiainya, oleh dosennya, oleh Hmm. profesornya untuk Hmm. seperti itu. Oke. Sehingga apa? Sehingga ketika misalkan ada orang Kristen yang nyalon misalkan jadi kepala desa di wilayah di mana mayoritas orang Islam, maka mereka langsung ngambil saja, oh menurut ini nggak boleh, oh menurut ini nggak boleh. Oke. Ya sama lah, misalkan kayak di Alkitab itu, Hmm. gimana hukum homoseksual, lalu mereka ngambil itu dari Iya. suratnya Rasul Paulus itu, Iya. pemburit tidak bisa mencium bau surga atau Iya. apa gitu kan, Padahal kan nggak konteksnya dilarang nggak terlebih gitu. dahulu. Hmm. Hmm. Nah, Oke. belum banyak ini para penyuluh-penyuluh Islam yang jumlahnya ribuan Hmm. yang dididik secara lebih pintar untuk Oke. menjelaskan, terutama untuk menjelaskan ayat-ayat yang polemik. Oke. Ini menarik. Mas, pertanyaanku terakhir, Mas. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengejawantahkan toleransi? Nampaknya juga pemerintah menjadi salah satu figur yang kemudian menjadi intoleran juga. Misalnya SKB 2 Menteri yang kemudian belum direvisi sampai sekarang seperti itu. Ya, menurutku ini kan apa namanya tidak per kasus ya. Aku tidak per kasus. Kalau per kasus misalkan begini, yang perlu dilakukan oleh pemerintah secara cepat adalah memastikan bahwa tidak ada lagi tindakan intoleran, tidak ada penyegelan gereja, tidak ada apa dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh ada dulu, tidak boleh ada, Hmm. Hmm. tidak boleh ada.
Ya, Oke. jadi itu apa namanya Caranya P3K-nya gimana, dulu Mas? lah. Caranya gimana? Tidak boleh ada tuh gimana? Pemerintah sendiri kadang-kadang takut dengan ormas seperti itu. Ya, mereka takut ya karena mereka tidak punya cukup keyakinan bahwa ya, katakanlah Islam itu mengajarkan Mhm. sesuatu yang memang melarang itu. Artinya apa? Oke. Katakanlah ininya orang Islam ya, aparatnya orang Islam gitu kan. Aparatnya Mhm. orang Islam ini kan kemudian kan juga masih meyakini bahwa apa tindakan intoleransinya itu I see. dijustifikasi Oke. baik Mmm. oleh undang-undang maupun oleh agama. Seperti itu. Oke. Nah, orang yang seperti ini itu nggak yakin bahwa Islam itu juga mengajarkan sesuatu Mhm. yang anti itu, Oke. anti tindakan intoleran. Itu satu. Mhm. Yang kedua, Mhm. menurutku pemerintah perlu langsung hadir dengan cara misalkan melakukan addressing Mhm. apa namanya, melakukan upaya-upaya konkret. Misalkan yang kasus di Aceh Singkil misalkan. Ya, kasus di Aceh Singkil Mhm. misalkan. Mhm. Ya sudah kalau kemudian itu disegel, dibuka aja misalkan. Kita kan punya banyak tentara ya disegel. Nanti Mhm. kalau ada orang yang demo nggak suka mengatasnamakan agama, ya nggak apa-apa demo. Tapi kalau mereka ngerusak, tangkap. Kan gitu Oke. aja sih Rekto. Gitu Iya. saja. Nah yang kedua menurutku yang selanjutnya adalah secara umum ya jangka Oke. panjang. Mhm. Pemerintah perlu memberikan keteladanan-keteladanan. Mhm. Ya, pemerintah yang beragama Islam perlu memberikan keteladanan-keteladanan bahwa orang Islam, orang Kristen itu ya atau orang non-Islam itu juga teman. Keteladanan-keteladanan itu begini yo. Ya, misalkan Jokowi yang Islam gitu kan. Ya, Jokowi tiba-tiba nongkrong ngunjungi gereja. Mhm. Kemudian Yai Ma'ruf Amin tiba-tiba nongkrong dengan uskup, dengan Mana mau Ma'ruf kardinal, Amin. atau Gusmus atau ya tokoh-tokoh besar itu loh, Profesor Heeh. Azumardi Azra, Komarudin Hidayat. Itu kalau nongkrong jangan hanya nongkrong sama orang Islam saja. Iya Ya ya. nggak salah memang nongkrong Heeh. dengan orang Islam nggak Mmm. salah, Mmm. nggak Betul, salah betul. memang. Tapi kalau ditanya apakah sejauh mana hal itu bisa memperkuat relasi toleransi itu sangat kurang. Jadi aku menyarankan misalkan tokoh-tokoh bangsa, terutama yang beragama Islam, baik yang ada di birokrasi, sipil maupun militer, sering-seringlah nongkrong dengan teman-teman yang selain Islam, mengunjungi rumah ibadahnya. Ya nggak apa-apa, nggak harus ada acara khusus ya, mengunjungi rumah ibadahnya atau mengunjungi rumah ibadah yang sedang bermasalah. Tidak Mhm. mengintervensi ya, cuma Mhm. mengunjungi saja. Tiba-tiba Mhm. misalkan Jokowi datang ke Aceh Singkil memberikan bantuan. Gitu saja. Itu kan simbol saja. Betul. Oke. Simbol. Nanti kan jadi publik itu gini, oh Jokowi ini bagus ini. Oke. Kayak gitu. Jadi keteladanan itu penting Rapjo sehingga kita menjadi akan menjadi jauh lebih baik. Gitu sih Oke. menurutku. Oke. Mas, keresahanku ini sebenarnya di Indonesia ini dibagi dua sebenarnya agama, bukan 6. Islam dan non-Islam, maupun agamanya Buddha, pasti disebutnya non-Islam. Itu apakah itu memang maksudnya bisa diterima menurut Mas secara ajaran atau gimana? Atau harus disebut agamanya? Kalau sebenarnya kan itu kan tinggal cara pandang saja ya. Hmm. Biasanya kan pengennya itu menyederhanakan, bukan sederhana ya. Pengennya Hmm. itu kan gini, misalkan agama-agama misalkan untuk menunjukkan bahwa Islam itu memiliki privilege, kita kan bingung gimana menjelaskan kalau setiap kalimat kemudian Hmm. kita harus apa menyertakan semua agama dan keyakinan yang bukan hanya 5 atau 6 tapi mungkin bisa 10 Bahai dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mendiskriminasi orang-orang penganut kalau lebih mudahnya kan selain Islam. Tapi kan Hmm. kalau itu kan problematik, dianggap menirkan orang Hmm. agama Hmm. yang lain. Maka disebut kita tidak boleh mendiskriminasi orang Hindu, orang Buddha, orang Protestan, orang Katolik, orang Hmm. Bahai, orang Ahmadiyah dan lain sebagainya. Kita harusnya tetap Hmm. melindungi Hmm. agama-agama maunya sih selain Islam. Tapi Hmm. kan karena nggak boleh seperti itu, ya disebut lagi kan menjadi tidak ringkas gitu. Iya. Tapi yang aku ingin katakan adalah bahwa sebenarnya terutama aku ketika aku mengatakan bahwa non Islam atau selain Islam seperti Hmm. itu sebenarnya
kritik terhadap Islam sendiri, betapa Islam menjadi sangat dominan kayak Hmm, gitu. Oke. Menjadi Islam sangat dominan sehingga kayaknya negara ini cuman dibagi menjadi dua, betul sepertimu, Islam dan yang akan menjadi Islam. Gitu tuh. Bukan non-Islam ya, tapi yang Kacau. akan ampun. Oke, Mas, Aduh, cara pandangnya. terima kasih banyak nih sudah Thank ngobrol you sama aku. ya. Dan berharap Mas mau terus untuk kemudian ngisi konten bareng aku gitu kan, ngobrolin soal Ya. kebebasan beragama, karena ini isu yang harus terus dilemparkan kepada masyarakat seperti itu. Ya, Oke, ya Rabko, pasti. Ya, sip. kalau aku Mas, ada ini waktu. aku Thank you ya. oke, stop record dulu ya. Ya. Oke, thank you Mas.